Halo Cinemeropers semua, semoga puasa kita kali ini semua lancar dan penuh berkah. Dan semua urusan kita dilancarkan, amin. Kalau ada yang ngajak buka bersama sambil ngopi bareng siang-siang, silahkan diabaikan saja. Kali ini TriRK akan memutarkan sebuah film animasi yang diadaptasi dari sebuah game yang sudah amat melegenda tentang tukang ledeng si kumis bersaudara, yaitu Super Mario Bros. Tidak usah lama-lama lagi, karena yang lama itu cuma nungguin balasan chattingan si dia yang lagi sibuk chattingan sama yang lain. Langsung ke TKP, sikat! Di awal cerita terlihat istana terbang milik bangsa Koopa yang dipimpin oleh Raja Bowser datang menyerang kerajaan es Penguin. Open the gates or die. Serangan pasukan penguin tidak berarti apa-apa bagi Bowser si Raja Koopa. Satu yaitu untuk merebut bintang super, bintang yang dapat memberikan kekuatan tak terkalahkan pada pemegangnya. Beralih ke dunia manusia, tepatnya di Brooklyn, kota New York. Sebuah iklan jasa tukang ledeng yang konyol buatan Mario bersaudara disiarkan melalui sebuah televisi. Semua orang tertawa melihatnya bukan karena iklan tersebut lucu, tapi karena banyak orang yang menganggap remeh usaha Mario dan Luigi membuka jasa tukang ledeng. Tapi kemudian HP Luigi berdering. Konsumen pertama mereka akhirnya muncul juga setelah sekian lama. You're a joke, and you always will be. Tapi jalan mereka tidak mulus, ada saja gangguan datang menghadang. Dari mulai mobil yang mogok, jalan yang ditutup, sampai anjing milik sang nyonya konsumen yang galaknya seperti Fir'aun habis makan sebelah pedas. Mamma mia! You. Mama. Found the problem. Sepulang kerja, Mario dan Luigi makan-makan di rumah bersama keluarga besar mereka. Sayangnya suasana kekeluargaan terganggu oleh ejekan mereka pada iklan buatan Mario. Hanya sang ibu yang tidak setuju dan berusaha membesarkan hati Mario dengan mengatakan bahwa dulu Da Vinci juga sering ditertawakan. Namun sang ayah malah berkata bahwa hidup Mario semakin tidak jelas setelah berhenti dari kerja kantoran dan kemudian membuka usaha tukang ledeng. Tidak hanya itu, Mario juga dianggapnya telah menyeret hidup adiknya untuk jauh bersamanya, Edun. Mario yang kecewa mendengarkan ucapan sang ayah pergi meninggalkan makan malam itu dengan kepala tertunduk. Saat nonton TV untuk menenangkan dirinya, Mario kemudian melihat berita tentang banjir yang melanda kota Brooklyn disebabkan air drainase yang meluap. Mario yang terpanggil jiwa sosialnya untuk menyelamatkan kota kemudian mengajak Luigi untuk mengatasi masalah banjir tersebut. Saat mencoba memperbaiki saluran pipa yang diduga menjadi penyebab kebanjiran, Mario bersaudara terlempar ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi pipa-pipa. Tapi kemudian Luigi hilang dalam pipa meninggalkan alat-alatnya. Mario yang berusaha menemukan Luigi dalam pipa hijau tersebut malah tertarik masuk ke dalamnya. Rupanya pipa tersebut adalah pipa antar dimensi yang menyebabkan Mario dan Luigi masuk ke dunia lain. Mario terpisah dari adiknya dan terlempar ke kerajaan jamur. Ia bertemu dengan Toad, jamur kecil lucu yang bisa bicara. Mendengar keinginan Mario untuk mencari adiknya, kemudian Toad mengatakan bahwa Luigi besar kemungkinannya terlempar ke pulau kegelapan. Toad lalu mengajaknya untuk menemui sang putri kerajaan jamur. Mario, our big adventure begins now! Hang on, Luigi. Sementara itu Luigi, tepat seperti dugaan Toad, terdampar di pulau kegelapan. Bingung dan khawatir akan keselamatan kakaknya, Luigi kemudian diserang oleh siluman tengkorak Koopa yang bangkit dari kubur. Luigi
kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke sebuah istana kosong tanpa menyadari sekelompok makhluk bertopeng telah menunggunya. Kembali pada Mario, ia disuguhkan kota warna-warni yang penuh dengan jamur mini yang lucu dan menggemaskan. Mereka menggunakan batu yang bisa melayang dan saluran pipa sebagai alat transportasi. Akhirnya setelah berulang kali tersesat dalam saluran pipa, Mario akhirnya berhasil sampai di gerbang istana yang dijaga oleh prajurit jamur. Namun kedua prajurit jamur ini melarangnya masuk dikarenakan sang putri tidak berada di istana melainkan di tempat lain. Toad yang mengetahui bahwa itu cuma akal-akalan dua prajurit kurang kerjaan untuk menahan Mario masuk, kemudian mengalihkan perhatian mereka dengan mengajaknya ngaliwet. Sang putri yang bernama Peach ternyata sedang melakukan pertemuan dengan para dewa jamur. Melalui peta militer yang mereka miliki dapat diketahui kerajaan Koopa sudah menaklukkan dua negara dan sedang menuju ke kerajaan jamur. Putri Peach kemudian sarankan agar kerajaan jamur meminta pertolongan prajurit Kong untuk menghadapi Raja Bowser dan istana terbangnya. Saat bersiap untuk pergi mengunjungi kerajaan Kong, Peach kemudian bertemu dengan Mario yang sedang berlari dari para penjaga gerbang istana. Peach senang bertemu Mario karena Mario sama dengan dirinya yang juga manusia, bukan bangsa jamur seperti Toad. Ketika mendengar cerita Mario yang ingin mencari adiknya, sang putri kemudian putuskan untuk mengajak Mario pergi ke kerajaan Kong. Tapi sebelum itu Mario harus tunjukkan kemampuannya. Peach ternyata ajak Mario ke sebuah tempat di mana terdapat sebuah kotak yang bisa berubah menjadi arena ketangkasan. Sang putri kemudian tunjukkan kebolehannya di arena rintangan tersebut. Seperti dalam gamenya, Peach melompat ke sana kemari menghindar berbagai macam rintangan dan mendarat dengan anggun begitu sampai di tiang bendera. Peach meminta Mario menyelesaikan rintangan tersebut dan dengan jamur yang berasal dari kotak kekuatan Mario kemudian mulai beraksi. Terang saja Mario babak belur dibuatnya, namun dengan dorongan dari sang putri, ia terus berusaha menyelesaikan arena tersebut meski telah berulang kali gagal. Waktu terus berjalan, sang putri bahkan sampai tertidur saat menunggu Mario. Dan Mario hampir saja berhasil bila saja tidak dicaplok bunga pemakan kumis. Tapi sang putri hibur Mario agar tidak kehilangan semangat. Oh, so then, I was not good at it. Worse than you. Sementara itu di istana terbang Koopa sedang diadakan konser band rock untuk merayakan kemenangan mereka. Di tengah hingar-bingar musik rock, sang Raja Bowser beri pengumuman bahwa ia telah lama naksir putri kerajaan jamur dan akan melamarnya dengan bintang super sebagai mas kawin. Konser rock itu nyaris bubar karena mereka semua langsung terdiam dan tidak menyangka rencana konyol raja mereka tidak habis-habis memuji-muji kecantikan sang putri. No. Tapi suasana kembali semarak saat Bowser mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan seluruh kerajaan jamur menggunakan bintang super. Kembali pada kerajaan jamur, kepergian sang putri untuk menemui Raja Kong disaksikan oleh para dewan dan rakyat jamur. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Toad yang ingin ikut serta. Putri yang terkesan dengan keberanian Toad kemudian mengizinkan jamur hiperaktif itu menemani perjalanan mereka ke kerajaan Kong. Perjalanan panjang melalui dunia ajaib yang membuat Mario terkagum-kagum. I'll never let anyone ruin this. Beralih ke istana terbang Koopa, terlihat Bowser sedang menyanyikan lagu karangannya sendiri yang berisi tentang sang putri pujaan hati. Meski tampangnya sangar tapi hatinya pink dan lihai main piano. Tapi konser solo itu terhenti ketika sang penasehat muncul memberitahu informasi dari mata-mata mereka di kerajaan jamur bahwa sang putri secara rahasia telah melatih seorang manusia yang datang secara tiba-tiba ke kerajaannya. Find out who he is and what they're plotting.
Dari mulut sang putri meluncurlah cerita asal-usul dirinya yang ternyata bukan berasal dari dunia itu. Ia hanya ingat dirinya saat masih kecil ditemukan orang-orang jamur yang kemudian merawatnya dan melatihnya hingga ia menjadi putri kerajaan jamur. Mario berkata mungkin sang putri berasal dari dunianya, tapi Peach hanya menjawab bahwa ada banyak semesta dan galaksi di luar sana. Lalu mereka berdua pun berdiri berdampingan sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Bagaimana kabar si kumis seorang lagi yaitu Luigi? Ia ditangkap oleh para makhluk bertopeng dan dibawa ke istana terbang Koopa untuk menghadap pada Raja Bowser. Leave him to me. Di bawah ancaman kumis yang ditarik, Luigi terpaksa mengaku bahwa Mario adalah kakaknya. Yes, I know him. Yeah, he's my brother Mario, and he's the best guy in the world. Get him out of my sight. Bowser kemudian mengurung Luigi dalam sangkar yang tergantung di atas lahar panas. Rupanya di sini Bowser menyandera para musuh dari kerajaan yang ia taklukkan. Di antara mereka terlihat Raja Penguin dari kerajaan es di awal film. Kembali pada sang putri, akhirnya mereka sampai di gerbang wilayah kerajaan Kong. Penjaga gerbang kemudian mengantar mereka pada sang raja dan menggunakan mobil kart. Mereka melaju dengan cepat melalui wilayah kerajaan dengan melompati air terjun. Rombongan ini akhirnya sampai di hadapan sang raja. Dikelilingi oleh tentara Kong, sang raja kemudian menyebut mereka. Sang raja rupanya sudah mengetahui maksud kedatangan mereka dan dengan tegas menolak mengirimkan tentaranya. Mario yang sadar tanpa kekuatan pasukan Kong yang hebat mereka tidak akan bisa menyelamatkan kerajaan jamur, dan adiknya Luigi kemudian menolak pergi tanpa tentara Kong. Raja Kong kemudian menentang Mario untuk bertarung melawan anaknya, dan bila Mario menang maka tentara Kong menjadi miliknya. Peach khawatir itu bukan cara yang bagus untuk dilakukan, tapi mereka tidak punya pilihan. Mario harus bertarung dan menang. Di arena terbang yang luas, kedatangan Mario disambut dengan cemoohan dari para monyet yang memenuhi arena. Lawan Mario seperti yang kita perkirakan adalah Donkey Kong, monyet besar yang suka menari. I'm Donkey Kong. Oh yeah. Hi Dad. Oh, dancing Max. Okay, simmer down. Agar Mario tidak cepat kalah, sang raja kemudian memasang di sekitar arena yang sudah dipersiapkan beberapa kotak kekuatan yang bisa digunakan. Kong dengan sombong mengatakan dirinya tidak perlu kotak kekuatan untuk mengalahkan si mungil yang berkumis Mario. Mario benar-benar dianggap remeh. Pertarungan baru saja dimulai dan Mario sudah babak belur. Tapi Mario tidak menyerah memanfaatkan kelengahan Donkey Kong yang menari-nari di hadapan penonton. Mario berhasil ambil salah satu kotak kekuatan. Mario pun berubah setelah makan jamur, tapi bukannya menjadi besar dan kuat. Mario malah menjadi kecil karena salah makan jamur biru. Cukup dengan satu sentilan Mario terbang menghajar dinding. Mario coba mendapatkan kotak kekuatan yang lain, namun Donkey Kong bisa menghalangi. Mario menjadi bulan-bulanan pukulan Donkey Kong. Sebuah uppercut mengirim Mario terbang tinggi. Teriakan sang putri menyadarkan Mario akan keberadaan kotak kekuatan di dekatnya. Mario berhasil mendapatkannya dan berubah menjadi kucing garong berwarna kuning. Para penonton dan Donkey Kong tertawa melihat itu. Tapi kucing ini bukan kucing sembarangan. Ia sangat gesit dan cepat. Dengan menghindari pukulan-pukulan Donkey, Mario berhasil melakukan serangan balik dan membuat si monyet KO. Not even close. Arena menjadi heboh saat penonton memanggil nama Mario dan putri dengan tersenyum lirik sang raja untuk penuhi janjinya. I let him win, just for the record. Really though? Sang raja kemudian bawa mereka ke tempat perakitan mobil kart yang akan digunakan sebagai kendaraan tempur mereka. Sang putri, Mario, dan Toad juga mendapatkan kesempatan untuk memilikinya. Mau model apa saja bebas, tinggal pilih.
Setelah selesai dengan kendaraan tempur mereka, sang putri pimpin pasukan Kong untuk menyergap pasukan Koopa yang sedang menuju ke kerajaan jamur. Sementara itu Bowser sang Raja Koopa sedang serius berlatih melakukan lamaran kepada sang putri menggunakan sang penasehat yang berdandan seperti sang putri. Tapi momen mengharukan ini terpaksa berhenti karena sang prajurit masuk membawa berita dari mata-mata yang menyebut sang putri telah berhasil mendapatkan tentara Kong dan berencana menyerang istana terbang melalui jalur rahasia. Dan Bowser juga punya rencana. Kembali pada Mario dan pasukan Kong, mereka melaju melalui jalan rahasia menuju jalan pelangi. Maybe I will. Is this you flirting? This is pain. Dan rupanya pasukan Koopa telah menanti mereka dan lakukan serangan cepat dari belakang. Pasukan Kong coba kendalikan keadaan, namun kedatangan kendaraan tempur musuh yang sangat besar mengacaukan barisan mereka. Mario menjadi incaran dan berusaha meloloskan diri, dan dengan bantuan Donkey ia berhasil menghancurkan kendaraan tempur tersebut. Namun si prajurit Koopa belum kalah, ia keluarkan sayap lalu terbang mengejar Mario dan Donkey, dan dengan kekuatan yang luar biasa hancurlah mobil kart Donkey dan mengirimnya ke lautan. Raja Kong yang terpecah perhatiannya berhasil ditangkap oleh pasukan terbang Koopa, begitu juga dengan tentara Kong yang tersisa. Hanya sang putri dan Toad yang berhasil selamatkan diri dari kejaran pasukan Koopa dan segera menuju kerajaan jamur. Pete sebisa-bisanya lakukan evakuasi rakyat kerajaan jamur dan perintahkan para dewan untuk pergi sementara dirinya dan Toad mengulur waktu. Evacuate the city. Go with the others. I said I wouldn't let anyone hurt you. Tak lama Bowser datang dan langsung kepung sang putri yang sama sekali tidak terlihat takut. Bowser kemudian gunakan kesempatan itu menguji hasil latihannya melamar sang putri. Tentu saja sang putri sampai kapanpun akan menjawab tidak, tapi saat melihat Toad disakiti, putri terpaksa menerima lamaran sinting Raja Koopa. Di tempat lain ternyata Mario dan Donkey Kong selamat meski berada dalam perut ikan raksasa, dan menggunakan roket mobil kartnya yang tersisa mereka berhasil keluar dari perut sang ikan. Pesta pernikahan akan segera berlangsung dan para tamu undangan sudah mulai berdatangan di istana terbang Koopa. Tanpa seorang karakter dari dunia Nintendo, seorang raja berbentuk bola dinamit datang di antara para tamu undangan. Dalam sebuah ruangan terlihat Pete sedang berusaha menenangkan dirinya bersiap menghadapi pernikahan. Toad kemudian datang dengan sebuah buket bunga. Pete berjalan menuju Bowser yang sedang menunggu di atas altar pernikahan. Namun Pete terkejut ketika melihat Luigi di antara para tawanan yang tergantung melayang di udara. Bowser dengan bangga mengatakan bahwa para tawanan tersebut akan menjadi korban persembahan untuk sang putri. Sang penasihat datang untuk memulai ijab kabul, tapi tinju sang putri menghentikannya. Dengan kekuatan bunga es yang sedang disembunyikan dalam buket bunga pemberian Toad, sang putri kemudian bekukan Bowser dan roda pemutar kurungan para tawanan. Mario dan Donkey juga telah sampai di istana terbang dengan memanfaatkan kotak kekuatan yang dijadikan hadiah perkawinan. Duo ini kemudian serang pasukan Koopa. Donkey dapatkan kekuatan api, sedangkan Mario berubah menjadi rubah terbang tanuki. Sementara itu, sang putri yang mengamuk menghadapi pasukan Koopa berusaha meledakkan raja bola dinamit, namun perhatiannya terpecah ketika roda pemutar kembali bergerak dan membuatnya tidak sempat menghindari ledakan raja dinamit yang membuat kekuatannya hilang. Para tawanan kembali meluncur menuju kawah lahar panas. Beruntung Donkey yang punya tenaga kuli berhasil menahan roda pemutar dan Mario berhasil selamatkan Luigi yang terjun bebas ke kawah lahar. Mario dan Luigi bersuka cita karena bisa bertemu lagi. Raja Kong senang anak yang datang menyelamatkannya. Tanpa mereka sadari, Bowser mulai berhasil menghancurkan es yang membungkus dirinya. Bowser kemudian perintahkan untuk meluncurkan rudal Banzai Bill untuk ratakan kerajaan jamur. Mario dengan kostum tanukinya kemudian melesat terbang mencoba menghentikan Bill. Namun kostumnya tak punya tenaga super. Tidak kehilangan akal, Mario kemudian serang mata rudal Bill yang membuat rudal tersebut kesakitan dan berbalik mengejar Mario. Mario bawa Bill menjauhi istana dan terbang ke arah hutan jamur. Mario kemudian melihat pipa antar dimensi di antara pohon jamur dan mendapatkan ide untuk memancing Bill ke lubang pipa tersebut. Mamma mia! Bill meledak di dalam pipa antar dimensi yang menyebabkan semua tersedot ke dalamnya termasuk istana terbang Koopa. Beralih
Beralih ke kota Brooklyn, sebuah ledakan berasal dari lubang air melemparkan Mario dan kawan-kawan di antara puing-puing yang berterbangan. Bintang super terjatuh di hadapan Mario. Ketika bermaksud mengambilnya, Bowser datang menghadang. Ia menyerang Mario dengan membabi buta karena menganggap Mario telah merusak pernikahannya. Mario kewalahan dan sebuah serangan ekor Bowser telak menghajarnya dan membuatnya terlempar ke dalam toko pizza tempat kantornya berada. Bowser meledak Mario tak berguna dan lemah, tapi tendangan sang putri dan pukulan Donkey menghentikannya. Meskipun begitu, mereka tetap bukan lawan Bowser yang perkasa. Mario yang babak belur dan patah semangat kemudian melihat siaran iklan ledeng konyolnya bersama Luigi. Tekadnya kembali untuk berjuang bersama Luigi. Kong telah kalah dan sang putri telah berhasil ditahan. Mario kemudian tantang Bowser untuk melawannya. Sang putri gunakan kesempatan itu untuk menendang kopa yang masuk ke dalam cangkangnya mengenai bintang super. Bintang super terpanting jauh melewati Mario. Mario berusaha mendapatkannya, dikejar Bowser yang coba menghalangi. Semburan api Bowser hampir menghanguskan Mario, namun Luigi berhasil menahannya dengan penutup tempat sampah. Si kumis bersaudara siap beraksi. Dengan menggunakan kekuatan bintang super, dua kumis ini hancurkan pasukan Koopa. Bowser jadi bulan-bulanan si kumis. Sebuah pukulan ganda berhasil membuat Bowser KO dan menghancurkan istana Koopa. Mamma mia! Sang putri tanpa menghiraukan permintaan maaf Bowser kemudian jejalkan jamur biru ke mulutnya. Bowser yang perkasa menjadi kecil dan dimasukkan dalam toples seperti kura-kura peliharaan. Dan dunia pun kembali damai. Mario dan Luigi pindah ke dunia jamur menemani sang putri dan hidup bahagia selamanya. The end. Di mid scene kita lihat Bowser kembali bernyanyi tentang Peach, sang putri pujaan hati. Tapi kena semprot penjaga istana jamur. Tidak terasa kita sampai di penghujung film. Semoga dapat mengobati kerinduan para pecinta Mario Bros sekalian dan menjadi hiburan yang menyenangkan. Sampai bertemu lagi di film selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.